Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini pertidaksamaan linier dua variabel sendiri adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel. Misalkan di sini variabelnya X dan Y dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi tanda pertidaksamaan itu kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Ada 5 tanda pertidaksamaan. Untuk bentuk umumnya pertidaksamaan linier, ini yang pertama AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, dan yang terakhir AX plus BY tidak sama dengan 0. Dengan A, B anggota bilangan real, A dan B-nya ini A dan B ya. A dan B itu koefisien dan C konstanta, ini C. A dan B ini koefisien, kemudian A dan B-nya tidak sama dengan 0. Ini merupakan pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, langsung masuk ke langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nanti langkah yang pertama, misalkan diketahui pertidaksamaannya AX plus BY kurang dari sama dengan C, maka nanti langkah selanjutnya gambarkan garis AX plus BY sama dengan C. Jadi dari pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C, kalian ubah dulu menjadi persamaan AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius. Nanti dengan cara mencari titik-titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X ini berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau terhadap sumbu X ini Y sama dengan 0. Kalau terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Ini untuk mencari titik potong grafik. Kemudian yang ketiga, setelah digambar, ambil sembarang titik uji, misalnya di sini X1, Y1 yang tidak terletak pada garis tersebut, jadi bisa di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Kemudian hitung nilai A X1 plus BY1 bandingkan dengan nilai C. Nah, nanti jika ternyata AX1 plus BY1 kurang dari C, maka daerah yang memuat titik merupakan himpunan penyelesaian. Jadi kalau nanti ternyata hasilnya kurang dari C sama dengan pertidaksamaan yang diketahui ini, nah nanti berarti titik P X1, Y1 ini merupakan himpunan penyelesaian. Jadi daerah yang ada titik P-nya ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sementara jika misalkan dihitung nilainya ternyata hasilnya itu lebih besar C, maka daerah yang memuat titik itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian setelah ditemukan himpunan penyelesaian, silahkan nanti diberi arsiran atau raster. Langsung saja di sini masuk ke contoh. Ini yang pertama saya berikan contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nanti kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu nanti minimal ada 2 pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi ini yang pertama, kita mencoba untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel terlebih dahulu, yaitu di sini pertidaksamaan linier dua variabelnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, tadi langkah pertamanya kita harus menggambar dulu grafiknya.
Nah, sebelum digambar, kita harus mencari titik potong dulu terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi di sini diketahui dari pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 6, ini diubah dulu menjadi persamaan. X plus Y sama dengan 6. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potong, kita buat tabel aja. Jadi titik potong, bentar saya kasih titik potongnya. Di sini saya buat tabel. Di sini X, di sini Y. Nah, tadi kalau titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya nanti digantikan dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti nanti Y-nya yang 0. Jadi kita substitusikan ke persamaan ini. Untuk X sama dengan 0, jadi kalau X-nya ini saya ganti 0, berarti nanti 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya ketemunya 6. Kalau gantian Y-nya saya ganti 0, jadi sini saya ganti 0. Berarti nanti X plus 0 sama dengan 6. Berarti X-nya hasilnya 6. Jadi itu ya, kalau saya tuliskan dalam tabel seperti ini. Atau kalau bingung ya nanti dijabarkan aja titik potong sumbu X ini berarti Y sama dengan 0. Maka nanti X plus, jadi Y-nya di sini saya ganti 0 sama dengan 6, jadi X-nya sama dengan 6. Berarti nanti titik potong sumbu titik potong sumbu X nanti koordinatnya X-nya 6, kemudian Y-nya 0. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu X, sumbu Y berarti ini X-nya yang sama dengan 0. Sehingga 0 ditambah Y sama dengan 6, Y-nya di sini diperoleh 6. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y ini X-nya 0, Y-nya 6. Di sini tadi juga sama sebenarnya. Kalau di sini tadi diperoleh koordinat, bacanya kalau koordinat itu X, Y, berarti membacanya ke bawah, jadi dibaca ke bawah. Ini berarti 0,6, jangan sampai kebalik. Dan di sini 6,0. Ini titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau sudah diperoleh titik potong, kemudian langkah selanjutnya digambar grafiknya. Ini langsung saya skala aja karena ini positif semua. Nah, ini saya misalkan di sini 0, kemudian langsung saja di sini 6. Nanti kalau kalian silahkan diskala dengan baik. Nah, ini 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6, berarti di sini titiknya. Kemudian 6,0 berarti X-nya 6, Y-nya 0. Nah, letaknya di sini. Nah, nanti kalau sudah, kedua titik itu dihubungkan. Jadi kedua titik ini kemudian dihubungkan. Nah, ini merupakan persamaan garis X plus Y sama dengan 6. Setelah ditemukan persamaan grafiknya, kemudian nanti untuk titik uji silahkan pilih sembarang titik. Jadi di sini titik uji, ini saya pilih titik ujinya yaitu 0,0. Jadi saya pilih titik ujinya di sini. Di sini itu koordinatnya, ini koordinatnya 0,0. Berarti nanti titik di sini itu titik di sebelah kiri grafik. Nah, titik 0,0 ini saya ujikan ke X plus Y kurang dari sama dengan 6. Sehingga di sini 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar apa salah?
benar ya. Jadi 0 itu kurang dari 6, berarti ini nilainya benar. Nah, kalau nilainya benar tadi, berarti daerah yang memuat titik uji tadi merupakan, jadi ini titik uji, saya tuliskan P saja biar sama. Tadi P X1, Y1. Jadi di sini yang memuat titik uji merupakan nol lebih dari sama dengan 6. Misalkan di sini tandanya bukan kurang dari tapi lebih dari, berarti tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti daerahnya penyelesaiannya yang sebelah kanan ini. Jadi ini kan ada dua daerah. Ini sebelah kiri, di sini sebelah kanan. Jadi ini kiri grafik, di sini kanan grafik. Nah, karena 0,0 tadi di sebelah kiri, jadi daerah di sebelah kiri grafik ini merupakan daerah dari himpunan penyelesaian. Jadi sini bisa tuliskan HP-nya letaknya di sini. Nah, seperti itu untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel X plus Y kurang dari sama dengan 6, 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X, Y anggota bilangan real. Ini sama langkahnya dengan tadi. Jadi yang pertama, mencari titik potong. Jadi nanti titik potongnya di sini ada dua ya, dua persamaan. X plus Y sama dengan 6, ini sama dengan yang tadi. Dan di sini 2X plus Y sama dengan 4. Ini saya buat tabel. Ini juga saya buat tabel. Ini X, Y, ini juga XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Kita lihat. Tadi kalau ini X-nya 0 berarti Y-nya 6, kalau Y-nya 0, X-nya 6. Di sini kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4, kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 4, sehingga X-nya ketemu 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, berarti di sini titik potongnya dibacanya ke bawah 0,6 dan di sini 6,0, kemudian ini 0,4 dan 2,0. Kalau sudah ketemu titik potongnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu tadi di gambar grafiknya. Nah, ini saya gambar grafiknya. Ini misal saya skala 2, 4, sini 6, ini 4, ini 2, ini berarti sumbu Y, kemudian di sini 0, sini 2, kemudian ini 4, di sini 6, ini sumbu X. Kita letakkan titik potong masing-masing titik potong. 0,6 berarti letaknya di sini, kemudian 6,0 di sini. Kita hubungkan dulu. Nah, ini merupakan persamaan garis X plus Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, dan 2,0. Nah, berarti di sini. Nah, ini kita hubungkan dulu. Ini merupakan persamaan garis dari 2X plus Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari himpunan penyelesaiannya, berarti harus titik uji. Misal saya titik ujinya di sama aja di titik 0,0. Jadi sini langkah selanjutnya titik uji P di sini 0,0. Nah, di sini P 0,0 saya masukkan ke persamaan yang pertama, X plus Y, ke persamaan yang pertama kurang dari sama dengan 6. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan
berarti tadi 0 kurang dari sama dengan 6 ini benar ya, jadi ini tadi benar. Kemudian ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x plus y lebih dari sama dengan 4. 2 kalikan 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4, 0 lebih dari sama dengan 4, 0 lebih dari sama dengan 4. Berarti benar apa salah? Salah. Jadi ini tadi berarti untuk yang pertama tadi, karena di sini 0 kurang dari sama dengan 6 itu benar, karena titik ujinya di sini, grafiknya di sini, berarti yang di sebelah kiri grafik ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk ini saya untuk sistem pertidaksamaan nanti ini saya buat yang diarsir itu yang bukan, jadi ini saya ubah ya. Kalau tadi itu yang diarsir itu merupakan himpunan penyelesaian, kalau sekarang yang diarsir ini bukan HP. Jadi biar nanti mudah melihat himpunan penyelesaiannya, jadi yang diarsir di sini bukan HP-nya. Contoh ini tadi, karena titik ujinya 0,0, ini nilainya benar untuk persamaan garis X plus Y sama dengan 6, berarti himpunan penyelesaiannya yang di sebelah kiri grafik. Karena himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri grafik, berarti yang sebelah kanan bukan merupakan himpunan penyelesaian, sehingga harus diarsir. Jadi yang diarsir ini yang bukan HP-nya. Kemudian yang kedua, titik ujinya di sini juga 0,0, ternyata hasilnya salah. Jadi di sini grafiknya ini 2x plus y sama dengan 4, yang di sebelah kirinya itu salah, berarti itu bukan HP-nya. HP-nya yang di sebelah kanan, jadi HP-nya sebelah kiri. Berarti yang bukan HP-nya tadi, yang di sebelah kiri grafik harus diarsir. Nah, ini diarsir. Seperti itu. Nah, ini baru dua pertidaksamaan, baru ini. Nah, di sini masih ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0 itu letaknya di mana? Nah, X lebih dari sama dengan 0 itu berarti persamaan garisnya di X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sama artinya dengan sumbu Y. Jadi di sini ini sumbu Y itu persamaan garisnya X sama dengan 0. Nah, kalau di sini X sama dengan 0, di sini yang diminta X lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar itu dalam garis bilangan itu letaknya yang sebelah kanan. Berarti HP-nya yang letaknya di sebelah kanan garis X sama dengan 0. Berarti di sini HP-nya di sini. Berarti yang di sebelah kiri itu bukan HP-nya, ini harus diarsir. Harus diarsir. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, ini persamaan garisnya Y sama dengan 0 itu sama artinya sumbu X. Jadi sumbu X itu persamaan garisnya Y sama dengan 0. Ini juga sama, di sini yang diminta Y lebih dari sama dengan 0. Y positif itu pasti yang berada di atas sumbu X, sehingga yang berada di atas sumbu X ini merupakan HP-nya yang lebih dari 0. Berarti yang di bawah sumbu X ini kurang dari 0, berarti bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, sehingga nanti diperoleh himpunan penyelesaiannya letaknya di sini. Jadi ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi caranya seperti itu, agak rumit tapi nanti setelah dipahami pasti kalian bisa. Terus perlu diingat yang diarsir itu bukan merupakan HP. Kemudian yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2x plus y kurang dari sama dengan 20, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8, 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 8. Nah, ini ada satu pertidaksamaan linear dua variabel dan ini batas-batasnya itu interval dari 0 sampai 8 ya masing-masing. Nanti sama, langkah pertama mencari titik potong terlebih dahulu. Ini biru enggak apa-apa.
Jadi mencari titik potong. Sama, diubah dulu menjadi bentuk persamaan. 2x plus y sama dengan 20. Saya buat tabel. Ini x, ini y. Kalau x-nya 0, berarti y-nya 20. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 10. Sehingga di sini titik potongnya 0,20 dan 10,0. Nah, kalau sudah, nanti kita gambar grafiknya. Nah, ini agak, ini maaf belum saya kasih. Untuk grafiknya, ini sumbu X, sini sumbu Y. Ini saya skala, kalau di sini 10, kemudian di sini 20, gini ya, gini aja. Nah, nanti kalau kalian silahkan diskala dengan baik. 20 di sini 0. Nah, kita tentukan titiknya dulu. 0,20 x-nya 0, y-nya 20. Kemudian 10,0, x-nya 10, y-nya 0. Nah, ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini merupakan persamaan garis 2x ditambah y sama dengan 20. Nah, kita lihat tadi di sini ada batas-batasnya. Jadi di sini selain 2x plus y kurang dari sama dengan 20, ini ada, di situ ada 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Berarti ini kalau saya buat persamaan ini ya. Jadi x itu sama dengan 0, berarti sumbu y ini tadi, dan x sama dengan 8. Nah, x sama dengan 8 letaknya di mana? Nah, kita cari. Di sini 0, ini 10 ya, kira-kira di sini saya tuliskan 8. Berarti kalau ini tadi sumbu y itu persamaan garis x sama dengan 0, x sama dengan 8, saya gambarkan di sini. Nah, ini persamaan garis x sama dengan 8. Terus yang kedua untuk x kurang 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 8. Berarti ini kalau saya buat persamaan y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu x, dan di sini y sama dengan 8. Nah, sama dengan 8 saya tulis di sini. Ini merupakan persamaan garis y sama dengan 8. Kalau sudah diperoleh persamaan garisnya, diperoleh grafiknya masing-masing dari persamaan garis, kita uji titik. Jadi langkah selanjutnya yaitu di sini titik uji. Nah, untuk menguji garis 2x plus y sama dengan 20, saya titiknya 0,0 aja biar mudah. Jadi di sini titik ujinya P 0,0. Saya ujikan ke 2x plus y kurang dari sama dengan 20. 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 20. 0 kurang dari sama dengan 20. Benar apa salah? Benar. Jadi kalau benar berarti karena grafiknya ini, karena ini grafiknya di sini tadi 2x plus y sama dengan 20, P 0,0 itu di sebelah kirinya, berarti itu merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga yang di sebelah kanan bukan merupakan HP, harus kita arsir. Ini harus diarsir dulu. Nah, kemudian ini tadi 0 kurang dari sama dengan ini ya. 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Jadi x-nya ini antara 0 sampai 8. X lebih dari sama dengan 0. Berarti kan x-nya itu antara 0 dan 8. Berarti x itu yang ini.
berarti yang kurang dari 0 juga bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, karena X-nya itu letaknya antara 0 dan 8. Nanti 9 masuk enggak? Enggak, karena hanya sampai 8. Jadi X-nya yang memenuhi itu hanya dari 0 sampai 8. Makanya di sini yang di sebelah kanan garis X sama dengan 8 ini juga harus kita arsir karena bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 8. Jadi Y-nya ini terletak antara 0 dan 8. Nah, ini Y sama dengan 0 itu di sini, di sumbu X, ini Y sama dengan 0. Karena di sini Y letaknya lebih dari 0 dan kurang dari 8, berarti yang kurang dari 0 ini bukan merupakan HP-nya. Ini bukan merupakan HP-nya. Yang lebih dari 8 juga bukan merupakan HP-nya, karena HP-nya di sini hanya sampai 8. Berarti di atasnya 8 harus kita beri arsiran karena di sini bukan merupakan HP-nya. Nah, di sini terlihat ada daerah yang masih masih bersih. Jadi ini ada daerah yang masih bersih nih. Nah, ada daerah yang masih bersih. Nah, ini daerah yang masih bersih. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi tadi fungsinya yang bukan HP-nya saya arsir itu biar HP-nya bisa kelihatan. Jadi yang bersih itu, yang tidak ada arsiran itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, silahkan kalian pelajari lagi sampai kalian paham. Kalian catat. Jika ada yang belum bisa, silahkan kalian tanyakan. Untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel cukup sekian. Yang belum subscribe, yang belum like, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.